Pada malam hari ini firman Tuhan akan saya beri tema 3 jenis doa orang Kristen. Ini bukan tema baru Bapak Ibu, bukan tema baru, saya sudah pernah sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah pengajaran di dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen itu paling tidak itu ada 3 doa di dalam hidup kita, ya Bapak Ibu. Doa apa saja? Yang pertama adalah doa permohonan, ya. Doa permohonan adalah doa yang berisi permintaan pribadi kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu semua pasti pernah minta kepada Tuhan secara pribadi, ya. Jadi kebutuhanku opo Tuhan, keberatanku opo Tuhan, itu kita pernah meminta kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan untuk menolong kita, ya. Jadi mengenai kebutuhan jasmani, mungkin kita nggak punya duit, kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya makan, minum, kita kesehatan terganggu, kita selalu meminta apa? Doa permohonan. Kita minta hikmat. Nah, orang kalau hamba Tuhan mau khotbah, dia minta hikmat, minta penyertaan. Kalau kita mau pergi kemana, kita doanya, Tuhan sertai kami, tuntun perjalanan kami. Itu doa, termasuk doa permohonan. Minta pertolongan dalam berbagai situasi hidup, ya, situasi hidup yang serba sulit ini. Kita selalu minta kepada Tuhan dengan doa permohonan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa permohonan ini adalah sesuatu yang kadang orang-orang percaya itu kurang bisa melakukannya dengan baik. Doa permohonan itu sebenarnya bukan mengemis, ya, bukan paring-paring, ya. Jadi doa ini meskipun ini namanya permohonan, nah doa kita itu adalah doa yang harus ada kuasa, harus ada otoritas. Karena apa? Kita sudah diberi otoritas. Jadi Bapak Ibu ketika kita berdoa untuk permohonan kita, kita pun harus menggunakan otoritas. Contoh begini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu hidup kekurangan, Bapak Ibu jangan hanya cuma minta-minta sama Tuhan, Tuhan berikan hari ini, boleh minta gitu. Tapi pernahkah kita memerintah berkat untuk mengalir dalam kehidupan kita? Ini berbeda Bapak Ibu. Misalkan, Tuhan hari ini saya tidak punya beras. Hari ini saya tidak punya apa-apa Tuhan. Tolong Tuhan, berkati saya dengan beras. Berkati saya dengan makanan kami Tuhan. Nah, ini doa permohonan. Tetapi doa ini akan lebih berkuasa ketika kita memerintah. Ya, memerintah kepada sesuatu. Jadi kita bisa memerintah di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan berkat mengalir dalam hidupku. Aku perintahkan pertolongan Tuhan mengalir. Jadi kita menggunakan otoritas, ya. Ini berbeda dengan hanya ngemis, ya. Hanya minta-minta. Tuhan mau kita menggunakan otoritas kita, ya. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa, Bapak Ibu harus memerintah. Perintahkan segala sesuatu, ya. Kalau kita kekurangan dalam nama Tuhan Yesus hari ini juga Tuhan kirimkan. Karena Tuhan mau kita dipenuhi oleh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku disembuhkan. Boleh Bapak Ibu ya. Ini namanya doa permohonan yang disertai otoritas. Apapun doa kita harus dengan otoritas Tuhan. Ya. Jadi bukan kita doa asal ngomong aja minta tok. Bahkan kita pakai list ya Bapak Ibu ya. Doa ini kita tulis satu persatu. Hari ini doanya ini, besok doanya ini. Bukan seperti itu. Sebenarnya boleh, tetapi jika kita hanya seperti itu, kita mengabaikan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Anak Tuhan diciptakan untuk tidak kekurangan. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu menciptakan kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Yang menjadi persoalan kadang-kadang, kenapa hidup kita kekurangan? Karena kita tidak meminta Tuhan untuk mengirimkan berkatnya dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya berharap semoga Tuhan memberkati kami. Yang ini diedit ya.
Selalu ada edit. Kita selalu meminta sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Jadi cara meminta kita kepada Tuhan harus dengan otoritas, ya, dengan perintah. Coba Bapak Ibu berubahlah cara berdoa kita. Mulai hari ini kalau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku dipenuhi berkat. Hari ini aku ada beras, misalkan tidak ada beras ya Pak, misal ya Bapak Ibu, hari ini aku ada duit untuk kehidupanku. Kita boleh kok memerintah seperti ini Bapak. Ini iman tuh seperti ini. Hari ini aku dipelihara Tuhan. Nah, memang kadang-kadang tidak langsung terjadi. Tetapi ketika kita membiasakan doa dengan otoritas yang Tuhan sudah kasih, permohonan kita itu bukan permohonan yang sia-sia. Bukan cuma menampilkan daftar keinginan, bukan. Jadi, 3 jenis doa yang pertama adalah jenis doa permohonan. Tapi tetap ada catatannya. Harus dilakukan dengan otoritas. Amin Bapak Ibu. Nah, Filipi 4 ayat 6. Saya baca ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, dengan ucapan syukur ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu termasuk makanan, minuman, tempat tinggal, apa yang menimpa hidup kita, tidak perlu khawatir. Tetapi nyatakanlah, ya, kata nyatakanlah ini Bapak Ibu, kita itu mengungkapkan nyata, yang tidak nyata dijadikan nyata. Ini ada di mana Bapak? Ada di dalam iman kita. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi Bapak Ibu harus memiliki doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini tambah lagi Bapak Ibu penjelasannya di sini. Jadi yang pertama, doa orang Kristen yang pertama itu adalah doa permohonan yang syaratnya jangan khawatir. Harus menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa permohonan itu syaratnya ada ini Bapak Ibu. Nggak boleh khawatir, harus dinyatakan keinginannya kepada Allah, doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini syaratnya. Terus penjelasan. Doa ini bersifat pribadi, setiap orang Kristen diundang untuk datang kepada Tuhan dan meminta sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku. Jadi permintaan kita, permohonan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika permohonan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan juga tidak akan menjawab doa kita. Mungkin yang jawab bukan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, kenapa doa kita gagal, doa kita tidak dijawab Tuhan, karena kita berdoa tidak dengan keinginan Tuhan, tetapi keinginan pribadi. Kalau keinginan pribadi kadang-kadang terlalu banyak keinginan kita. Nek nuruti karepe ati, jagate meh di emperi, ya. Nek nuruti karepe opo-opo dijaluk. Ini sifat manusia, Bapak Ibu. Itu bukan kehendak Allah. Tetapi kalau kehendak Allah tentu adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan di dalam hidup kita. Bukan cuma berdasarkan keinginan pribadi. Karena keinginan pribadi kita kadang-kadang berbeda dengan kehendak Allah. Jadi sangat penting setiap anak Tuhan sebelum memohon sesuatu kepada Tuhan, minta dulu kehendak Tuhan. Tuhan, apa sih yang menjadi kehendak-Mu? Ketika Tuhan berbicara dalam hati kita, baru kita meminta di dalam Tuhan. Pasti doa kita dijawab. Bukan karena keinginan kita. Kalau keinginan kita apa-apa itu, ya apa-apa kepengin, Bapak Ibu. Kita itu manusia ya. Siapa sih yang nggak kepengin ini, kepengin itu? Ya semua selama kita masih hidup, apa-apa kepengin, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memintanya kehendak Tuhan, artinya itu yang memberi Tuhan, suka-suka Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu memberi berkat sesuatu yang di luar nalar kita. Berkat sangkan paran. Ya, orang Jawa bilang seperti itu. Kita tidak pernah memikirkan, kita tidak pernah mengharapkan, tahu-tahu Tuhan kasih berkat. Ya,
tahu-tahu dapat sepeda listrik. Loh, kita nggak motor loh malah. Nah, ini berkat dari Tuhan Bapak Ibu ya. Mungkin kita nggak pernah ngimpi dapat itu ya. Karena ya iseng-iseng aja. Kalau itu sudah menjadi berkat kita, pasti dikasih Tuhan. Nah, pola seperti Tuhan itu seperti itu. Kita selalu meminta sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru Tuhan melimpahkan berkatnya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, doa yang pertama adalah doa permohonan. Terus, nah ini contohnya tadi ya, mohon kesehatan, pekerjaan, damai sejahtera, dan pengampunan, dan seterusnya. Yang kedua, jenis doa yang kedua adalah doa syafaat. Jadi orang Kristen selain berdoa untuk dirinya sendiri, dia harus berdoa untuk orang lain. Doa syafaat adalah doa yang dinaikkan untuk kepentingan orang lain, untuk keluarga, untuk gereja, untuk bangsa, bahkan untuk orang yang memusuhi kita. Kita pun diwajibkan berdoa, itu namanya bersyafaat, Bapak Ibu ya. Berasal dari kata syafaat yang berarti menjadi perantara. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu berdoa untuk orang lain, Bapak Ibu itu menjadi perantara. Orang tua itu bisa diberkati gara-gara doa anaknya. Amin Bapak Ibu. Atau sebaliknya, anak itu bisa diberkati oleh Tuhan gara-gara doa orang tuanya. Ya, gereja bisa maju gara-gara doa jemaatnya. Jadi jemaat selalu bersyafaat untuk kemajuan gereja. Ini adalah doa syafaat. Nah, negara bisa maju karena orang yang ada di dalam negara ini memberikan sesuatu, doa-doa yang terbaik buat negara ini, supaya negara ini menjadi negara yang bagus. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di Republik Konoha ini, ya Republik Konoha, istilahnya seperti itu ya, di Republik Konoha ini terlalu banyak orang itu tidak mau mendoakan pemerintah. Jadi pemerintah itu semakin lama semakin kacau, semakin lama semakin tidak baik, semakin lama semakin tidak karu-karuan, Bapak. Karena ternyata apa? Rakyat Indonesia, rakyat Konoha itu pikirannya negatif terus. Nah, di dalam doa syafaat ini tidak ada yang namanya pikiran negatif. Kalau Bapak Ibu ingin orang tuanya diberkati, jangan berpikir yang enggak-enggak tentang orang tua. Kita berdoa dengan tulus supaya Tuhan berkati orang tua kita. Kalau orang tua ingin anaknya diberkati, jangan juga orang tua terlalu berpikir negatif kepada anak-anaknya. Kita harus berdoa dengan tulus, bersyafaat. Karena apa? Kita menjadi perantara. Bahkan musuh kita, orang yang memusuhi kita pun, kita harus mendoakan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka berubah. Kita menjadi perantara. Kita mohonkan pengampunan. Itu perantara Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berdoa syafaat ini, kita adalah berdoa untuk orang lain. Bapak Ibu pernah berdoa untuk orang lain? Pernah ya? Suami berdoa untuk istri berdoa untuk suami, bapak berdoa untuk anak, untuk cucu, ya, untuk semua, untuk tetangga. Nah, ini kalau tidak ada kedewasaan rohani, Bapak Ibu ya, kita hidup di dalam egoisme, tidak mungkin kita punya doa syafaat ini. Karena Tuhan tuh mengatakan bahwa kita harus berdoa bagi orang lain. Ya, next ya. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, jadi Bapak Ibu harus berdoa untuk semua orang. Untuk raja-raja. Nah, untuk raja-raja itu pemerintah, Bapak Ibu ya, presiden, wakil presiden, DPR, MPR, sampai RT ke RW ya. Itu untuk raja-raja. Dan untuk semua pembesar ya, ini pejabat-pejabat, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena dengan berdoa syafaat ini, segala kesalehan dan kehormatan akan menjadi milik kita. Kalau orang Indonesia, orang Konoha ini selalu mengutuk pemerintahannya, mencaci maki pemerintahannya, ya kita tidak akan pernah tentram. Ya, mengutuk
Ya, anak Tuhan tidak diajarkan mengutuk, tetapi diajarkan untuk syafaat. Berdoa itu tidak mengutuk. Berdoa itu memberkati. Ya, untuk anak, kita berdoa untuk anak kita. Kita memberkati meskipun anak kita penuh kelemahan. Untuk istri, kita harus berdoa meskipun istri kita penuh kelemahan. Untuk suami, kita harus berdoa meskipun suami kita penuh dengan kelemahan, kekurangan. Untuk anak dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Jadi doa syafaat ini adalah doa yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Selain doa pribadi ya, selain doa permohonan yang pertama tadi. Contoh mendoakan orang sakit. Jadi kalau di sini ada orang sakit, yang doa jangan cuma keluargane tok. Misalkan Pak Budi sakit, yang doa ya cuma Budarmi tok. Saya minta jemaat di sini sisipkan doa itu untuk Pak Budi. Semua kita yang sehat ya. Itu namanya berdoa syafaat. Jadi Tuhan, kadang-kadang waktu kita bangun pagi atau enggak bisa tidur, tahu-tahu kita ingat seseorang. Doakan. Itu syafaat Bapak Ibu ya. Doakan. Oh, jemaat Boyolali ada yang sakit ya. Pak Budi ya, doakan. Terus ada apalagi, tahu-tahu kita sering kalau kita mau merenung, kita sering akan mengalami hal itu Bapak Ibu. Karena Tuhan sedang menunjukkan kita loh. Pokok-pokok doa yang harus kamu doakan itu apa. Amin Bapak Ibu. Jadi mendoakan orang sakit, pemimpin, bangsa, teman yang sedang mengalami pergumulan. Jika anak-anak Tuhan saling berdoa syafaat, pasti anak-anak Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga ini penting Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah doa peperangan atau doa perlawanan secara rohani. Doa peperangan adalah doa yang dipakai untuk melawan kuasa kegelapan, pencobaan dan serangan rohani dari iblis. Ini merupakan bagian dari peperangan rohani orang percaya. Doa ini bersifat tegas, otoritatif, dengan iman kepada Kristus. Biasanya mencakup pernyataan otoritas, menggunakan firman Tuhan, dan pengusiran kuasa jahat. Jadi Bapak Ibu, kenapa doa peperangan ini adalah doa yang dipakai untuk perlawanan secara rohani? Karena begini Bapak Ibu ya. Karena di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah di sini bukan pemerintahan Republik Indonesia, bukan ya, tetapi pemerintahan di alam roh. Di dalam alam roh ini ada pemerintah-pemerintah, roh intimidasi, melawan penguasa-penguasa yang menguasai hidup kita. Terus melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini perlu doa peperangan. Jadi anak-anak Tuhan itu harus selalu menggunakan doa peperangan untuk melawan ini, penghulu-penghulu udara ini. Terus di dalam 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng di sini adalah benteng-benteng kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kita mau setia kepada Tuhan, penghulu-penghulu udara ini nggak mau. Penghulu-penghulu udara atau kuasa-kuasa kegelapan ini mengacaukan kehidupan kita. Berapa banyak kalau Bapak Ibu mau ibadah, dibikin bad mood. Berapa banyak kalau mau perjamuan suci, tekomah, mesti ada masalah. Sehingga membuat kita nggak enak. Pergi ke gereja itu nggak enak. Terus digawe anyel. Ya, lagi neng gereja. Ini penghulu udara. Saya niteni berkali-kali Bapak Ibu. Setiap mau ada pelayanan, ada aja masalah. Ada aja. Tapi saya tahu ini pasti kuasa kegelapan. Supaya saya melayani dengan tidak sepenuh hati. Supaya saya tidak melayani dengan hati yang tidak baik. Mungkin marah dulu. Coba Bapak Ibu kalau mau datang ke gereja marah dulu. Enak nggak rasanya? Nggak enak. Ya, nggak enak, betul. Jadi Bapak Ibu, ini perlu doa peperangan. Jadi Bapak Ibu sebelum pergi ke gereja, Bapak Ibu harus doa peperangan dulu.
dalam nama Tuhan Yesus, yang menghalangi aku pergi ke gereja, kami usir. Ya, termasuk penyakit-penyakit yang didatangkan oleh kuasa kegelapan, itu kita usir di dalam doa peperangan. Kita harus meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun iblis itu. Supaya apa? Hidup kita penuh dengan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Jadi ada 3 jenis doa. Yang pertama doa permohonan. Yang kedua syafaat, berdoa untuk orang lain. Yang ketiga adalah doa peperangan. Orang Kristen harus melakukan 3 hal ini. Waktu kita jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Hubungan manusia dengan Tuhan itu terpisah. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu bisa balik hanya melalui doa. Jadi kalau orang Kristen tidak mau berdoa, berarti hubungannya masih terputus. Jadi orang Kristen harus berdoa terus tiap hari, ya. Harus berdoa permohonan, harus berdoa syafaat, harus berdoa peperangan. Ya, ini adalah hal yang sangat penting. Contoh berdoa untuk pelepasan, ya kita sering ya pelepasan itu memang doa, tetapi itu ada unsurnya otoritas yang Tuhan berikan ya. Contohnya Bapak Ibu, ada orang yang kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba itu diterapi tetap kecanduan, dikasih konseling tetap kecanduan. Tidak bisa berhenti. Tetapi ketika didoakan pelepasan, Bapak Ibu, dia bisa lepas dari itu semua. Dosa seksual. Nah, dosa seksual itu juga mengikat Bapak Ibu ya. Itu kalau tidak dilepaskan, Bapak Ibu, itu juga orang itu nggak bisa berhenti untuk melakukan sesuatu yang bersifat seksual. Nah, itu banyak di luaran sana. Bahkan ada anak-anak Tuhan ya, Bapak Ibu yang masih seperti itu. Ini adalah doa peperangan. Doa pemulihan. Seringkali hidup kita itu berantakan, Bapak Ibu ya. Berantakan, ekonomi diacak-acak, masalah datang bertubi-tubi, ya, bari kita teko meneh, bari kita teko, nah sepertinya nggak ada habisnya. Kita perlu doa peperangan. Harus perang di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan segala kutuk masa lalu. Dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan segala hal-hal yang membuat hidupku tidak bahagia. Terus itu peperangan, Bapak Ibu. Ya. Terus perlindungan dari serangan iblis. Serangan iblis itu apa? Kekhawatiran itu kadang-kadang serangan iblis, Bapak Ibu. Anak emang khawatir, toh, ya Bapak Ibu. Itu serangan iblis. Jadi kita harus menolaknya di dalam Tuhan Yesus. Aku tidak mau khawatir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku singkirkan kekhawatiranku. Ini seringkali Bapak, ini sepele. Tapi ternyata ini serangan iblis. Berapa banyak orang itu mati karena kekhawatiran. Survei waktu COVID itu Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, karena beritanya itu dihembuskan sangat luar biasa. Orang yang khawatir kena COVID mati Bapak Ibu. Tetapi orang yang kuat kena COVID sembuh. Kenapa? Sebenarnya COVID itu ya, kalau Bapak Ibu batuk sekarang ini ya, itu kalau zaman dulu pasti COVID. Ya toh? Tapi kalau zaman dulu Bapak Ibu kena kayak gini, disuruh oknam, diisolasi di sana, entang-entang neng kono orang untuk wong cedak, mati Bapak Ibu. Stres. Iya, dibikin stres dulu mati. Khawatir dulu, ini serangan iblis. Ada banyak yang mati. Tapi orang yang dablek Bapak Ibu kena COVID menteles Bapak Ibu. Ya loro, watuk, pilek. Wah, ini kalau dulu pasti COVID. Sekarang kita nggak perlu takut karena kita udah tahu ternyata COVID ini yang diserang itu bukan penyakitnya, bukan tubuh kita, tapi mental kita. Beritanya terlalu gede, terlalu digembar-gemborkan, bahkan terjadi hoak, sehingga orang makin ngeri, makin khawatir, bikin narasi-narasi yang itu, sehingga begitu orang kena COVID, stres mati. Nah, ini serangan iblis Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah serangan iblis yang paling sering terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu harus melakukan doa peperangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak perlu khawatir. Dalam nama Tuhan Yesus, kekhawatiran kami usir pergi. Kalau anak kita pergi, khawatir nggak? Khawatir, Bapak Ibu. Jangankan anak, istri saya itu kalau pergi naik motor kemana, saya itu khawatir loh Bapak Ibu.
kuwatir numpake ngasak, gitu. Ya kaya celeng. Ora nek numpak gacom medeni ya, mak-mak zaman now gitu ya. Saya itu khawatir justru ya. Mungkin saya cerewet, tak oleh ngerasa buanter-buanter, santai wae, rasa biayaan, delok kiwa tengen. Itu saya meleng gitu. Karena saya sebenarnya khawatir. Tetapi ketika saya memelihara kekhawatiran itu terus, saya itu nggak sejahtera. Ditinggal itu nggak sejahtera. Tapi kadang-kadang saya berdoa, kalau istri saya pergi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti lindungi. Saya percaya, kalau saya nggak di rumah, anak dan istri saya juga khawatir. Tanya aja, anakku kalau dia ini, kalau saya nggak ada, dia bilang khawatir. Yang kok kayak papa harus mulai, oh piye ya, piye. Karena apa? Itu serangan iblis sebenarnya. Memang karena rasa cinta ya, Bapak Ibu. Kalau nggak cinta, nggak mungkin mengkhawatirkan ya. Tetapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, kita menjadi intimidasi dari iblis. Itulah yang perlu kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apapun yang menimpa hidup kita, serahkan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak perlu khawatirkan anakku. Anakku itu miliknya Tuhan kok. Pasti Tuhan pelihara. Udah gitu aja. Ya, nggak semudah nggih, tapi kita harus latihan ya. Kesimpulan ya. Kesimpulan, ketiga jenis doa ini merupakan ekspresi hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hubungan dengan Tuhan itu diekspresikan, diwujudkan dengan doa tiga hal ini, yaitu doa permohonan untuk kebutuhan pribadi, doa syafaat, perhatian terhadap sesama, pemerintah dan sebagainya, doa peperangan, yaitu melibatkan iman dan otoritas rohani di dalam Kristus. Ya, saya kira tiga hal ini menjadi pedoman bagi kita setiap orang percaya. Tiap hari kita harus melakukan tiga hal, doa tiga hal ini. Ya, tidak mudah nggih. Mudah apa? Mudah. Nah, gampang nggih. Gampang. Kalau kita mau pasti doa permohonan jelas pasti semua bisa. Yang kedua ini sulit. Ya. Apalagi doakan orang yang nganyel ke, ya. Itu sulit. Ya, tapi kita harus lakukan. Yang ketiga peperangan ini lebih sulit lagi. Karena kita ditantang oleh realitas. Realitasnya kadang-kadang beda dengan yang kita doakan. Nah, ini peperangan, Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen, orang percaya harus melakukan tiga doa ini. Pribadi, syafaat, dan peperangan. Amin, Bapak Ibu. Minta kekuatan dari Tuhan, biarlah ini menjadi kita lebih maju di dalam Tuhan, dan hidup kita itu senantiasa diberkati Tuhan. Amin.